kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan latar belakang dan bentuk pengakuan terhadap gereja oleh Kekaisaran Romawi. Adapun anggota kami terdiri dari saya, Lydia Sintiabella, dan rekan saya, Lydia Salata. Pemateri pertama saya serahkan kepada rekan saya. Latar belakang. Untuk mengerti seluk-beluk gereja abad-abad pertama, kita perlu meninjau lebih dahulu di dalam lingkungan apakah Injil itu mulai diberitakan secara politis dunia yang di dalamnya gereja lahir dan berkembang. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, Kekaisaran Romawi yang wilayahnya meliputi daerah-daerah Asia Barat atau sekitar Laut Tengah, di samping Mesir dan Afrika bagian utara. Yang kedua, Kerajaan Partia atau Persia yang wilayahnya meliputi daerah sekitar Asia Tengah atau negara Irak dan Iran sekarang. Yang kedua, dunia tempat gereja mulai tumbuh ialah Kekaisaran Romawi. Menurut H. Berkov dan Enklar, luasnya kekaisaran itu dari Selat Gibraltar sampai Sungai Efrat dan dari tanah Mesir sampai Inggris. Batasnya di sebelah utara ialah Sungai Rin dan Donau. Tetapi karena kekuasaannya dirasakan sampai jauh di luar batas itu, pusat kekuasaannya adalah kota Roma, tempat para kaisar bersemayam. Materi berikutnya saya berikan kepada saudari Lydia Sintiabella. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yang bagian bab 2 pembahasan. Bagian A, konteks sebelum gereja lahir di Yerusalem dan berkembang dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Beberapa konteks Yahudi sebelum gereja lahir di Yerusalem dan berkembang dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Orang Yahudi tersebar di penjuru bumi di wilayah kekuasaan Romawi, Mesir, Afrika, Roma, dan di wilayah kekuasaan Persia atau Partia. Karena pembuangan sisa-sisa orang Yahudi yang tidak pulang bersama Serubabel atau Esra untuk membangun bait Allah. Esra pasal 7 ayat 6-7. Orang Yahudi yang tinggal di Palestina 1 juta, yang tinggal di luar wilayah Palestina misalnya di Roma lebih kurang 10.000, di Alexandria 1/3 dari jumlah penduduk. Orang Yahudi mempunyai tempat ibadah bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi di perantauan mempunyai tempat ibadah sinagoge. Pada hari Sabtu, orang Yahudi berkumpul di sinagoge. Mula-mula juga seorang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus dalam kurung Kristen seperti Paulus. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 15. Orang Yahudi sedang menantikan kehadiran seorang Mesias dalam kurung penyelamat sesuai kitab suci PL yang mereka miliki. Orang Yahudi mempunyai sikap moralisme ketaatan pada hukum Taurat sebagai syarat untuk berkenoan atau selamat kepada Tuhan, sehingga kadang Taurat merupakan kuk yang berat bagi orang Yahudi. Matius pasal 23 ayat 4 dan Matius pasal 11 ayat 30. Orang Yahudi terkenal dengan Shema atau pengakuan iman. Allah itu Esa, monoteisme, wilayah atau tanah kelahiran orang Yahudi. Sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sering orang-orang Yahudi berusaha membebaskan diri dari jajahan Romawi, tetapi gerakannya selalu ditumpas oleh prajurit. Orang-orang Yahudi di tempat perantauan, yaitu di luar Palestina seperti di Roma dan beberapa tempat di wilayah Kekaisaran Romawi seperti Partia, biasanya pada hari-hari raya Yahudi berziarah ke Yerusalem untuk merayakannya. Bagian B, faktor-faktor pendukung perkembangan gereja dalam dunia Helenisme. Pertama, perdagangan dan lalu lintas dalam Kekaisaran Romawi memberi peluang kepada para rasul dan orang-orang Kristen memberikan Injil ke berbagai wilayah dan dalam Kekaisaran Romawi melalui jalan barat dan jalan laut. Nomor 2, perdamaian dunia, Pax Romana, damai yang dijamin oleh Roma ada di
ada jaminan keamanan bagi penduduk Kekaisaran Romawi dengan jalan pemerintah Romawi mempersiapkan prajurit-prajurit untuk keamanan. Nomor 3, agama Yahudi di perantauan sebagai pelindung agama Kristen. Awal perkembangan Kristen dilihat sebagai sekte atau aliran Yahudi, tetapi setelah gerakan pengikut Kristus semakin banyak, maka terjadilah tekanan-tekanan dan penganiayaan sampai pembedaan atau pemisahan orang Kristen dengan agama Yahudi pada tahun 70 Masehi. Orang-orang yang takut akan Allah, orang kafir yang percaya kepada Allah dan suka berbakti di sinagoge, tetapi mereka tidak melaksanakan seluruh hukum Taurat dan belum bersunat. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 dan 17 pasal 17 ayat 14. Kisah Para Rasul 10 dan 11. Untuk bab ketiga penutup saya silakan kepada rekan saya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, konteks Yahudi sebelum gereja lahir di Yerusalem dan berkembang dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Orang Yahudi tersebar di penjuru bumi. Wilayah Kekaisaran Romawi, Mesir, Afrika, Roma, dan di wilayah kekuasaan Persia atau Partia. Orang Yahudi yang tinggal di Palestina 1 juta, yang tinggal di luar wilayah Palestina, misalnya di Roma lebih kurang 10.000, di Alexandria, sepertiga dari jumlah penduduk. Orang Yahudi mempunyai tempat ibadah atau bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi di perantauan mempunyai tempat ibadah sinagoge. Pada hari Sabtu, orang Yahudi berkumpul di sinagoge untuk mendengarkan pembacaan Taurat dan homiliana atau penjelasannya. Perdagangan dan lalu lintas dalam Kekaisaran Romawi memberi peluang kepada para rasul dan orang-orang Kristen memberitakan Injil ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi melalui jalan darat dan jalan laut. Perdamaian dunia, jaminan keamanan bagi penduduk Kekaisaran Romawi dengan jalan pemerintah Romawi mempersiapkan prajurit-prajurit untuk keamanan. Bagian B, saran. Demi berjalannya perdamaian dengan baik bagi Kekaisaran Romawi, harus mempersiapkan prajurit-prajurit agar tetap menjaga keamanan dan perdamaian supaya tetap terjalin perdamaian itu dengan baik. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami. Untuk perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.